Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, terutama para pemimpin dan manajer. Ya, saya kali ini mau membahas 7 modal ketabahan seorang pemimpin. Ya, memang menjadi pemimpin itu tidak gampang tentu, ya, karena harus memiliki beberapa modal, ya. Di antaranya adalah modal ketabahan ini. Saya mau memberikan tipsnya 7 modal ketabahan seorang pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus memiliki kehandalan dalam menghadapi kesulitan. Kita tahu bahwa organisasi ya atau perusahaan yang kita pimpin tentu banyak menghadapi kesulitan-kesulitan. Apalagi kalau banyak persaingan, banyak masalah yang harus kita hadapi. Nah, kita ini harus handal, harus tabah dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Kita harus memeras otak dan tenaga agar semua kesulitan yang ada itu bisa kita selesaikan. Tentu memang berat, oleh karena itu seorang pemimpin ya harus memiliki kehandalan di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki daya juang yang tinggi. Ya, karena apa? Karena permasalahan-permasalahan atau katakanlah keinginan dari satu organisasi atau perusahaan itu tidak mudah begitu saja dicapai, harus memerlukan ya harus diperjuangkan dengan seluruh daya yang ada, dan itu harus juga memiliki semacam daya juang dan tidak boleh putus asa. Ya, jadi tidak gampang putus asa, karena bagaimanapun juga kita sebagai seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap keberadaan organisasi atau keberadaan perusahaan itu, sehingga kita harus memiliki daya juang. Selain memang kita diperlukan ya untuk memiliki daya juang, kita juga harus menjadi contoh ya anak buah kita supaya juga meniru kita, atau kita sebagai model ya mereka-mereka agar juga memiliki daya juang yang tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga, ya kita harus berani menghadapi resiko. Tidak ada satu pekerjaan pun tanpa resiko. Ya, kita sebagai pemimpin harus berani menghadapi resiko, tetapi kita harus memperhitungkan resiko-resiko yang ada. Jadi maksudnya bahwa setiap kita mau melangkah ya, terutama hal-hal yang penting ya, kemudian proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan besar, itu kita harus menghitung betul resiko yang akan terjadi. Bukan ditakuti, tetapi justru kalau kita mengetahui resiko-resiko yang ada, kita bisa memperkecil ya resiko tersebut sebelum ya kegiatan itu dilaksanakan. Kalau kita mengikuti manajemen, ya itu namanya manajemen risiko, ya supaya apa tadi itu proyek atau kegiatan bisa berjalan lancar, manakala resiko-resiko yang ada itu kita perkecil, ya kita perkecil dulu, ya sebelum kita melaksanakan ya satu kegiatan itu, sehingga nanti kegiatan akan berjalan lancar begitu. Kemudian yang keempat, ya modal ketabahan yang keempat adalah pantang untuk mengeluh. Ya, jadi seorang pimpinan tidak boleh mengeluh seberat apapun, apalagi kalau itu mengeluh diketahui atau di hadapan anak buah. Ini pantangan betul ya. Karena apa? Karena begitu kita ini mengeluh dengan kesulitan, dengan pekerjaan yang ada, ya itu tentu akan menurunkan semangat juang dari bawah kita. Kalau pimpinannya saja sudah banyak mengeluh, apalagi nanti anak buahnya. Ya, jadi seorang pemimpin itu pantang untuk mengeluh
apalagi di depan anak buahnya. Yang kelima, ya, tidak takut gagal. Jadi di dalam kita mengerjakan sesuatu atau kita ini memiliki satu program, itu bisa jadi ya ada kegagalan, mengalami kegagalan, ya. Tetapi kalau kita ini takut gagal, belum sudah takut gagal, maka pekerjaan atau kegiatan itu nggak sampai kita kerjakan. Oleh karena itu tadi, yang pertama memang harus ada keberanian, kemudian yang kedua tidak takut gagal itu maksudnya sudah kita pertimbangkan dari berbagai aspek supaya kegagalan itu bisa diminimalisir, kemudian kita punya rasa optimis yang tinggi, ya. Dan kalau itu terjadi kegagalan, jangan kita terus menyerah putus asa. Kita bangkit lagi, kita bangun lagi untuk melaksanakan sampai dengan apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Jadi seorang pemimpin tidak boleh takut akan kegagalan. Yang keenam, memiliki rasa percaya diri yang memadai. Maksudnya bahwa kalau kita ini memiliki rasa percaya diri yang besar, yang tinggi, itu bisa membangkitkan semangat kita untuk berjuang. Nah, percaya diri itu apa? Percaya diri itu yakin apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya nikmat berupa pikiran, kekuatan, tenaga yang diberikan Allah kepada kita, kita meyakini itu bisa dipakai untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dan kendala-kendala yang ada. Ya, jadi rasa percaya diri ini yakin ya, terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita itu bisa dipakai untuk mengatasi kendala dan kesulitan yang ada. Sehingga kalau kita memiliki rasa percaya diri, maka keberanian melangkah, ya, terus kemudian kestabilan emosi kita, ya, tidak takut. Tapi kalau kita ini belum sudah takut, nah maka nggak akan bisa melaksanakan kegiatan. Dan itu tantangan juga bagi seorang pemimpin, ya, harus memiliki rasa percaya diri. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, yaitu memiliki keberanian menghadapi ancaman. Kita tahu bahwa baik secara pribadi, seorang pemimpin itu juga banyak ancamannya, tetapi yang penting lagi bahwa organisasi yang kita pimpin, perusahaan yang kita pimpin itu pasti menghadapi ancaman-ancaman karena perubahan-perubahan zaman, perubahan yang terjadi. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mengatasi ancaman-ancaman yang ada, terutama ke depan itu memang harus kita prediksi, kita siapkan, kita proaktif untuk menghadapi ancaman-ancaman yang ada. Sahabatku, kira-kira itu 7 modal ketabahan kalau kita mau menjadi pemimpin yang sukses. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.